Jadi awalnya abis lulus SMP itu disuruh putus sekolah karena nggak punya dana. Nggak disuruh putus sekolah. Jadi abis ngambil ijazah tuh langsung diantar ke tempat kursus komputer. Oke, masih orang tua kamu hebat dong. Masih tetap disuruh sekolah tapi kursus komputer. Iya Terus? awalnya, tapi saya nggak mau kan, maunya SMA. Karena mau kuliah sampai setinggi-tingginya. Iya. Lantas saya daftar sendiri ke SMA. Apa? Daftar sendiri. Di Boyolali? Jadi dari rumah tuh pakai baju biasa, sampai sekolah ganti baju. Seragam, biar nggak ketahuan orang tua. Berapa lama kau sembunyi? Beberapa minggu. Ya masa orang tua kamu berangkat tiap hari kamu nggak ada, masa nggak nyari? Soalnya waktu pergi itu kan untuk pendaftaran sekolah, cuma datang sekali, langsung pulang. Bayar uang sekolah SMA dari mana? Nah, saya baru cerita ketika udah keterima. Langsung lah, di situ orang tua mencoba mencari pinjaman, akhirnya dapat. Orang tuanya hebat ya, tetap diterima, mencari pinjaman. Habis itu bau sekolah lah mulai. Iya, sekolah. Kemudian lulus SMA, awalnya saya mau sekolah di tempat yang dekat, jadi daerah Jawa Tengah. Tapi seorang guru saya, namanya Pak Eko, guru sosiologi, dia bilang bahwa hidup itu tidak... Bukan Eko Patrio bukan kan? Bukan. Bukan. Oke, terus? Bukan, Pak Ekonya tuh yang masuk Pak Eko itu. Ya, terus? Dia bilang bahwa kehidupan tuh tidak cuma di Jawa Tengah. Coba explore lagi yang lebih jauh dan sebagainya. Saya coba cari tahu bahwa jurusan seni paling banyak paling bagus di FSRD ITB waktu itu. Seni? Seni. Kenapa kau ambil seni? Karena saya waktu SMA itu hobi lomba gambar. Saya punya 14 piagam ketika SMA. Piagam? Iya, piagam apa? Kejuaraan. Lu gambar apa? Macam-macam lombanya, ada poster, ada ilustrasi, ada lomba majalah dinding. Gambar di Jakarta udah kau tahu nggak banyak? Kau bisa gambar nggak? Wah, nggak tahu. Kaki KW-KW. Sekarang di Jakarta ini semua ada pinggang KW-KW. Ngerti nggak dia? Ngerti Indo semua permak di permak Jakarta ini udah gila. Oke. Oke, terus kau dapat banyak hadiah? Iya, dapat banyak hadiah. Duitnya ada duit nggak? Ya sedikit karena kan memang lombanya tidak. Oh di Boyolali ya? Iya di Boyolali maupun di Jawa Tengah. Syukur-syukur nggak dikasih cuma apa? Oke. Bang, tapi ini katanya Angga tuh dulu pernah jadi korban bullying di sekolahnya. Iya, dari kenapa kau kelas 4 dibullying? sampai kelas 6 SD tuh ceritain dong. Jadi waktu pindah ke Jawa awal-awal tuh kan memang belum bisa bahasa Jawa. Jadi diketawain tuh sama teman-teman kadang. Terus kemudian karena orang tua termasuk yang paling miskin di antara teman-teman semuanya dikata-katain juga. Dibilang apa? Dibilang, ih anaknya penjual gorengan, ih anaknya pembantu gitu. Karena ibu saya ketika misalkan lagi capek jual gorengan, dia jadi pembantu di rumah teman saya. Jadi di keluarga teman saya gitu. Ketika daftar ITB, waktu SMA awalnya nggak keterima. Kamu ke ITB? Iya. Gaya bener. Karena tadi kan mau nyari tempat yang paling bagus. Jadi coba ITB nggak masuk? Coba ITB nggak masuk karena waktu itu kan saya nggak suka matematika. Nilai ujian nasional matematika saya tuh 3,75. Yang maksudnya apa tuh? Nilai ujian nasional. Jelek? Jelek banget karena itu nilai minimal. Oh minimal ya? Minimal. Oke, terus akhirnya gimana bisa masuk ITB? Nah akhirnya saya ngobrol sama teman apakah bisa atau enggak. Karena nyontek atau gimana gitu? Enggak, saya nggak berani nyontek. Saya juga nggak mau nyontek. Belajar berarti belajar. Bahkan teman saya tuh ada yang mau nyontekin saya tapi saya nggak mau. Akhirnya gimana kok bisa lolos? Nah, saya akhirnya masuk ke jalur tulis, ujian tes tulis, belajar dari buku-buku loak, akhirnya masuk. Oh emang bisa 2 kali tes? Karena yang pertama itu jalur undangan, jalur dari nilai. Oh, makanya jadi jurusan apa kau di ITB? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual apa itu kok bertele-tele banget sih judulnya? Namanya juga jurusan, Bang. Saya juga jurusan. Hah? DKV itu ada animasi, ada game design. Intinya membuat lukis-lukisan gitu? Graphic design. Membuat desain-desain begitulah. Jadi bukan insinyur bangunan, bukan? Beda. Kamu juga katanya dulu suka ke warnet ya? Suka searching-searching soal Oxford. Mau ke warnet mau lihat apa? Mau lihat... Hey. Jangan samain Bang Hotman sama dia. Oh gitu. Oke. Selesainya kau lulus? Lulus, alhamdulillah. Pakai beasiswa. Yang selama kau... Kan ibu kamu cuma pembantu sama goreng-gorengan. Iya. Kamu duit di ITB dari mana? Itu saya pakai beasiswa bidik misi. Itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Kok beasiswa mulu? Caranya nyarinya gimana? Itu beasiswanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Begitu? Iya. Berarti kamu apply gitu ke internet daftar. Kok kebetulan bisa dapat? Karena memang pertama udah masuk ke ITB, keterima di jalur tulis. Kedua, secara kualifikasi layak. Oke. Akhirnya kau lulus? Iya. Sudah lulus mau ngapain? Sudah lulus waktu itu kerja dulu sebentar, abis itu apply lagi buat beasiswa S2. Terima lagi? Dapat lagi? Di mana? Di Edinburgh University. Di Edinburgh. Oh, kenapa? Lu bisa bahasa Inggris? Ya lumayan. Dulu di Edinburgh pernah sama
Sama ngapain ngerjain tugas? Enggak, maksudnya pernah deket nggak? Pernah deket pacaran? Enggak. Dia nggak ngerti Pak Bos. Gini tuh apa? Gini tuh Gini tuh apa? Jelasin. Gini tuh apa? Coba jelasin, bisikin. Gini tuh apa? Itu nggak beda sama ini. Ya lu dasar lo Beda sama ini. Ya udah bisikin. Pernah pacaran sama bule nggak? Enggak. Nggak pernah. Nah, berarti kamu jomblo selama di Iya. London tuh ya? Oh. Ngerjain tugas kuliah aja. Wih, pinter berarti. Nggak. Memang lu kuat lihat kaki mereka ada 1 meter, kadang-kadang ini 1 meter, 1 meter. Itu serem loh Bang. Kayak Kayak kabel enggrang aja gitu ya. Iya, lu bisa kuat lo. Bukannya lu pulang langsung. Si Abang nih. Dia nggak ngerti. Katanya mendirikan komunitas Boyolali juga Bergerak. ya? Namanya Boyolali bergerak. Boyolali bergerak. Itu Bergerak kemana? apa tuh? Bergerak di bidang apa tuh enggak? Kita ada di sosial, pendidikan, sama ekonomi. Jadi misal kita ngegalang dana untuk ngebeliin gerobak angkringan untuk orang yang tidak mampu. Satu, kita kemudian bikin mentoring buat anak-anak SMA, ada ratusan. Kita pertemukan dengan mahasiswa Boyolali yang tersebar dari berbagai kampus untuk ngasih tahu soal beasiswa, ngasih tahu soal jurusan dan sebagainya biar nggak banyak anak-anak Boyolali yang putus sekolah. Jadi gimana caranya orang-orang yang nggak mampu ini bisa kuliah kayak kamu? Ya. gitu Jadi, ya. Hebat. oke. Sesudah lulus ITB, lulus S2 dari Edinburgh. Aku aja lulus sarjana hukum udah langsung kaya. Lu kaya nggak sekarang? Kayak hati mungkin. Wih, luar biasa. Kayak hati. Jangan percaya sama Hati. kata-kata mutiara kayak gitu. Oh. Coba kalau istri lu Vanessa, mana mau dia kau kasih hati? Gua lagi. Nggak mau dia. Depan kamu dia. Kali-kali gua. Depan kamu dia tukar pasangan begitu ada datang lain Lamborghini. Kata Ya. siapa? Enggak, gue mah setia kali orangnya. Iya, makanya jadi sekarang kau sudah bekerja belum sebagai sesudah kau lulus ITB kau udah bekerja belum? Sudah. Jadi setelah Duit kamu dari mana selain lembaga sosial? ya, jadi setelah saya lulus dari ITB, aku bekerja di Bekraf, Apa itu? Badan Ekonomi Kreatif, Oke. dan kemudian juga di startup. Nah, pokoknya setelah Oh, di startup. setelah lulus dari kuliah, aku minta ibuku untuk berhenti jualan karena aku yang support. Jadi dari tadi yang rumahnya bambu terus tanah, sekarang udah bagus, udah permanen, udah So sweet. Jadi kamu sudah bisa bangun rumah. ya untuk orang tua. Dan kau tidak lupakan orang tuamu. Ya, Luar Begitu biasa, dong. luar biasa. Sangat menginspirasi. Itu ya dulu kalau saya waktu ibu saya masih hidup, saya kan udah lama terkenal. Jadi kalau liburan itu ke Eropa. Jadi selalu karena gua dulu anaknya 10 orang, agar ibu saya jangan ikut yang lain, ibu saya udah saya bawa kabur ke Eropa. Itu saya baik sama orang tua saya. Harus begitu ya, jangan lupa orang tua itu nomor 1. Siap. Ya. Oke, pemirsa. Jangan kemana-mana karena kita masih punya bintang tamu selanjutnya. Penasaran? Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Dengar kamu penyanyi dangdut, tapi sampai sarjana S2. Gimana ceritanya itu? Bukannya kalau kau penyanyi dangdut langsung jalan sama bupati, sama gubernur.